Mutusin buat beli rumah tentu bukan perkara gampang. Banyak banget hal yang mesti kita pertimbangin matang-matang. Beli rumah dari developer adalah salah satu solusi buat menghemat waktu dan tenaga dalam proses beli rumah. Hari ini kita bakal ngobrolin proses pembelian rumah dari developer, KPR disetujui sampai status jadi SHM. Kita simak bareng-bareng yuk. Saya mau nanya nih Pak, karena ini kebetulan baru pertama saya mau beli rumah. Jadi boleh diceritain Pak soal proses awal yang harus saya lakukan untuk membeli rumah melalui developer gitu. Oke. Baik Mas Gali. Jadi Mas Gali kan sudah ngeliat ya rumah ini, kita akan tunjukkan legalitas perumahan ini gitu ya, legalitas perumahannya, legalitas unitnya gitu ya. Nanti Mas Gali harus booking tuh untuk menunjukkan keseriusannya gitu Mas Gali. Terus di sini ada yang menarik nih Pak. Jadi booking fee itu bisa dikembalikan ketika KPR ditolak oleh bank nih Pak. Jadi prinsip booking fee itu adalah menentukan keseriusan. Kalau Mas Gali sudah serius, ya bayar booking fee. Betul, ketika booking fee dilakukan nanti ada namanya BI checking ya, KPR-nya lolos atau tidak gitu ya. Nah kalau tidak lolos kan bukan salahnya Mas Gali. Jadi di tempat kami kembalikan supaya tidak merugikan konsumen gitu ya. Untuk memilih developer itu disarankan untuk mengecek atau menanyakan seputar informasi perizinan tanahnya gitu Pak. Jadi kalau boleh tahu itu seperti apa Pak kira-kira? Jadi pertama adalah dilihat developernya siapa, punya portfolio sejauh apa gitu, project sebelumnya sukses nggak? Sukses itu dalam artian nggak banyak keluhan dari konsumen yang ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat legalitasnya betul, apakah tanah ini sudah dilunasin atau belum. Jangan-jangan banyak perumahan kecil yang tanahnya belum lunas gitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah perizinannya sudah lengkap atau tidak gitu ya. Karena kalau tanpa perizinan pasti nggak akan bisa terjadi transaksi Mas Gali. Ya, perizinan itu perizinan dari Pemda. Setelah itu melihat berkas surat tanah yang memang berkaitan dengan unit yang Mas Gali minati nanti. Baru menentukan Mas Gali action untuk bisa nentuin keseriusan booking tadi gitu Mas Gali. Terus ini nih Pak, kebetulan kan karena tabungan saya ini untuk membeli cash ini belum cukup nih Pak. Terus boleh diceritain Pak soal gimana proses pengajuan KPR-nya, terus apakah nanti biasanya itu dibantu developer atau tidak atau bagaimana gitu? Oke. Ya, 27 tahun kalau sebagai karyawan biasanya memang memiliki rumah dengan cara KPR, kredit ya. Artinya kredit itu ke bank tentunya gitu ya. Nah, nanti Mas Gali kalau memang sudah menentukan pilihannya, menentukan KPR dengan bank mana kita nanti sarankan gitu ya. Gitu ya. Nah, syarat-syarat untuk KPR tuh Mas Gali nanti harus menyertakan banyak berkas Mas Gali gitu ya. Di antaranya Mas Gali harus kami ketahui, bank harus ketahui berapa sih gaji bulanan Mas Gali. Itu ditandai dengan slip gaji, dengan surat keterangan kerja biasanya gitu ya. Terus sertakan juga di situ KTP-nya Mas Gali, NPWP-nya Mas Gali, dan ditambahkan tabungan Mas Gali. Dia akan lihat bank itu 3, 4, 5 bulan ke belakang benar nggak sih gajinya segini gitu ya, slip gajinya segini. Nah setelah berkasnya itu lengkap, nah kita bantu. Jadi developer akan bantu untuk mengajukan, memilihkan banknya yang mana. Artinya alternatifnya banknya yang mana. Nanti Mas Gali menentukan bank yang mana. Kita ajukan ke bank dengan persyaratan berkas tersebut gitu. Nanti Mas Gali menyatakan juga di situ DP-nya akan berapa. Jadi ketika mau membeli rumah, Mas Gali punya tabungan berapa untuk DP-nya gitu ya. Nah sisa selisih harga rumah dengan DP-nya itulah yang akan menjadi plafon besaran kredit yang Mas Gali harus lakukan setiap bulan, cicil gitu ya. Terus kemudian nih Pak, prosesnya sampai misal rumah ini berubah status menjadi SHM gitu. Nah sebelum ke sana, tadi kan Mas Gali akan mengajukan KPR ke bank ya. Nah apa yang dilakukan oleh si bank? Bank itu akan melakukan, pertama adalah BI checking. BI checking itu salah satunya adalah cek apakah Mas Gali punya kewajiban kredit di tempat lain. Biasanya konsumen kita itu gagalnya di BI checking di awal. Dia lalai membayar kartu kredit misalkan, itu ketahuan Mas Gali. Tetapi jika memang tidak ada BI checking, tidak ada kewajiban kredit yang lain, nanti akan diterbitkan namanya SP3. Artinya surat persetujuan bahwa Mas Gali itu diizinkan kredit di bank tersebut gitu ya.
nanti dari SP3 itu akan dikembalikan ke Mas Gali. Mas Gali ini sanggup atau tidak untuk mencicil sesuai dengan rekomendasi dari bank tersebut. Sebelumnya bank itu melakukan survei Mas Gali sebelum menerbitkan SP3 itu. Dia telepon biasanya ke SDM-nya kantor Mas Gali. Itu survei. Sampai menerbitkan tadi surat persetujuan kredit tadi. Nanti SP3 tadi itu tinggal Mas Gali putuskan. Kalau setuju ya tanda tangan. Nah, kalau setelah SP3-nya keluar baru nanti ada namanya akad kredit. Berarti Mas Gali, developer, bank, notaris duduk sama-sama tuh untuk membuat perjanjian akad kredit gitu ya, bahwa Mas Gali sah untuk bisa memiliki rumah di situ dengan cara KPR, dengan bank yang ditunjuk, dengan cicilannya sekian, plafonnya sekian, berapa lama. Nah di situ nanti setelah proses itu Mas Gali akan pergi ke proyek untuk memeriksa unitnya. Unitnya apakah sudah cocok, ada kekurangan gitu ya, namanya BAST kalau di tempat kami. Nah setelah itu baru diserah terimakan dan Mas Gali kalau sudah tidak ada kekurangan lagi bisa menempati rumah itu. Nah saat rumah itu terjadi berarti surat-suratnya akan disimpan di dalam bank. Surat Mas Gali atas kepemilikan rumah itu nanti Mas Gali akan punya pegang kopi daripada surat itu gitu ya. Nanti tinggal melanjutkan cicilan setiap bulannya gitu ya. Sampai waktu yang ditentukan misalkan 5 tahun cicil. Nah, 5 tahun cicil sudah selesai, Mas Gali tinggal pergi ke bank. Akan mendapatkan berkas bahwa sudah bukti lunas gitulah kira-kira Mas Gali. Nah, dari surat bukti lunas dengan surat-suratnya pergi ke BPN, Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa surat itu atas nama dikembalikan ke atas nama Mas Gali dan sudah tidak dikuasai bank lagi gitu ya. Ada namanya surat roya. Jadi surat roya itu nanti ke BPN akan menerbitkan bahwa surat itu 100% menjadi hak miliknya Mas Gali gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan jelas tuh Mas. Siap, Pak.